Episode 22. Malvin dan Charlotte kini telah resmi menjadi pasangan suami istri setelah melakukan pernikahan pagi ini secara tertutup di salah satu hotel milik Malvin. Keduanya sudah sah menjadi suami istri. Tidak ada pernikahan mewah dan pesta pernikahan ala-ala negeri dongeng, yang ada hanya pernikahan sederhana yang dihadiri oleh beberapa orang saja. Lot dengan terpaksa menerima semua pernikahan tertutup itu. Yang paling penting buat Lot adalah Malvin sudah menjadi miliknya. Soal pengakuan status pernikahan mereka itu soal mudah buat Lot. Yang terpenting baginya sekarang adalah memiliki Malvin seutuhnya dan membuat Malvin tergila-gila padanya. Ingatlah, pernikahan ini tidak boleh diketahui oleh media dan juga orang lain. Cukup orang-orang kamu saja yang mengetahui pernikahan ini, ujar Malvin mengingatkan Lot dan melirik ke arah asisten Lot. Lot hanya mengerucutkan bibirnya dan memutar matanya. Sekarang mereka sedang berada di dalam lift untuk kembali pulang. Ingat, segera cabut tuntutanmu dan urus pembebasan Kim agar istriku cepat keluar dari penjara sialan itu. Aku tidak ingin istriku menderita di dalam sana, ujar Malvin pelan. Gumam Lot malas. Jangan pernah main-main ataupun menipuku, Lot. Aku ingin sekarang kamu membebaskan istriku, bentak Malvin. Aku juga istrimu sekarang, Tuan Malvin Abraham. Kau harus ingat itu, sela Lot sengit. Aku tidak peduli kau siapa, yang aku inginkan kamu membebaskan istriku Kimberly like Abraham, ucap Malvin tegas. Lot hanya bisa mengepalkan tangannya di kedua sisinya dan menahan amarahnya. Sabar Lot, kau harus bersabar dan bersikap manislah di depan suamimu sekarang, monolog Lot dalam hati. Morgan hubungi pengacara Sam, katakan padanya kalau aku mencabut tuntutanku kepada Kimberly, perintah Lot kepada asistennya. Morgan tidak menjawab, dia hanya sibuk dengan ponselnya. Morgan, pekik Lot. Cak, aku sudah menghubunginya dan katanya Nona Kim bisa keluar besok, jawab Morgan. Apa kau dengar itu Malvin, istrimu yang gila itu akan keluar besok, sinis Lot. Jaga mulutmu Lot, istriku Kim tidak gila, dia juga harus ditahan karena rencana busukmu, sentak Malvin dengan emosi. Malvin tidak akan membiarkan satu orang pun menghina istrinya itu, baginya Kimberly adalah istri yang sempurna. Lot hanya mendali kesal, dia membuang pandangannya ke arah samping menatap jajar gedung-gedung tinggi di kota Paris. Aku akan membuatmu bertekuk lutut padaku, Malvin Abraham, gumamnya dalam hati dan menoleh ke arah Malvin yang sedang sibuk dengan ponselnya. Malvin sendiri begitu bahagia karena besok dia akan bertemu dengan istrinya lagi. Malvin akan berusaha membuat Kim jatuh cinta padanya lagi dan memberikan pria itu kesempatan kedua. Aku akan membuatmu kembali padaku sayang, Malvin meyakinkan dirinya dalam hati dan seutas senyum terbit di wajah rupawannya. Aku tetap ingin tinggal bersamamu Malvin, karena sekarang aku adalah istrimu. Lot yang menolak tinggal berpisah dengan Malvin. Sekarang mereka sudah berada di basement apartemen Lot, tapi wanita itu menolak turun dan ingin ikut tinggal bersama Malvin di mansion Kim. Turunlah Lot, geram Malvin. Tidak, aku tetap ingin tinggal bersama kalian di mansionmu, ujar Lot dan tetap berada di posisinya di dalam mobil. Apa kau lupa kalau mansion itu punya Kim? Perkataan Malvin membuat Lot terkejut, tapi dia akan tetap tinggal bersama Malvin. Kapan dia akan bisa membuat Malvin tergila-gila padanya kalau mereka tinggal berpisah? Aku tidak peduli, aku tetap ingin tinggal di sana, Charlotte, seru Malvin dengan geram. Baiklah kalau kau menolakku tinggal bersamamu, tapi jangan harap aku akan membebaskan istrimu itu, ancam Lot. Malvin menghunus Lot dengan tatapan tajamnya saat wanita licik ini kembali mengancamnya. Wanita sialan, geram Malvin dan menutup kembali pintu mobil dengan keras. Ia lalu masuk kembali ke dalam mobilnya. Malvin dengan terpaksa membawa Lot ke mansion Kim. Malvin tidak memiliki pilihan lain selain menuruti keinginan wanita licik di sampingnya. Jalan, perintah Malvin dingin. Malvin hanya bisa menahan amarahnya dan terus berpikir bagaimana menjelaskan semuanya kepada Kim besok. Awalnya Malvin ingin merahasiakan pernikahannya bersama Lot pada Kim. Tapi karena rencana licik wanita di sampingnya ini, semua rencananya gagal. Malvin akan bersiap menghadapi amukan Kim besok. Sedangkan Lot tersenyum puas saat melihat ketidakberdayaan Malvin. Dia memiliki banyak rencana untuk membuat pernikahan Kim dan Malvin hancur.
Lot dan Morgan tersenyum licik saat pandangan mereka bertemu. Mereka begitu bahagia saat semua rencana mereka berhasil. Episode 23. Malvin dan Lot sudah sampai di halaman mansion Megah Kim. Mereka pun turun dari mobil sport mewah Malvin dan melangkah masuk ke dalam mansion Megah itu. Lot tersenyum sinis kepada Paman Leo, sang kepala pelayan Kim. Dengan wajah angkuhnya, Lot memasuki mansion Kim dan disambut semua pelayan yang ada di mansion Kim. Malvin melangkahkan kaki panjangnya menuju lift yang membawanya ke lantai 3. Malvin tidak mempedulikan Lot yang sedang memandangi dirinya. Malvin hanya ingin segera sampai di kamarnya bersama Kim. Dengan kesal, Lot melemparkan kopernya ke arah Paman Leo. "Bawakan itu ke kamar suamiku, Malvin," perintahnya dengan menekankan kata suami. Lot ingin memberitahukan kepada semua para pelayan di sini kalau dia adalah nyonya baru di mansion mewah ini. "Hei kalian semua para pelayan rendahan," Lot bertepuk tangan untuk memberi pengumuman kepada semua pelayan di mansion Kim. Para pelayan itu pun menatap Lot dengan penasaran. "Hei, berani-beraninya kalian menatapku seperti itu?" Lot membentak semua pelayan yang ada di sana. "Dengarkan aku baik-baik. Mulai sekarang, aku adalah nyonya muda di sini. Asal kalian tahu, aku adalah istri kedua Malvin. Jadi mulai sekarang, kalian akan melayaniku dan juga asistenku. Apapun yang kami perintahkan, kalian harus menurutinya. Apa kalian mengerti?" Sentak Lot yang membuat para pelayan dan juga Paman Leo tercengang. "Kau?" Lot kini menunjuk ke arah Paman Leo. Paman Leo hanya menampilkan wajah biasa saja. "Hei pelayan tua," teriak Lot saat Paman Leo tidak menyahutinya. Morgan yang sejak tadi menyimak drama Lot dengan wajah ponggah dan sikap arogan, dia dengan santainya duduk di sofa kesayangan Kim dengan kaki di atas meja dan tangannya dilipat di depan dadanya. "Kau mulai sekarang harus melayaniku selama 24 jam dan semua kebutuhanku harus selalu kau yang menyiapkannya." Lot menatap sinis pelayan setia Kim itu. "Sekarang, berilah hormat kepadaku dengan bersujud di kakiku," perintahnya yang membuat semua pelayan dan Paman Leo kembali tercengang. "Tunggu apa lagi? Lakukan sekarang," pekik Lot. Saat melihat para pelayan itu hanya terdiam. Dengan terpaksa para pelayan di mansion Kim terpaksa bersujud di kaki Lot, kecuali Paman Leo yang hanya menampilkan wajah datarnya saja yang membuat Lot geram. "Hei pelayan rendahan, bersujud di kakiku, kalau tidak aku akan melemparmu dari sini," ancam Lot dengan wajah ponggahnya. Paman Leo hanya terdiam dan dia meninggalkan ruangan itu tanpa mempedulikan makian dan teriakan Lot. Bagi Paman Leo hanya Nona Kimlah yang bisa memerintahnya dan dia hanya setia pada nonanya itu. "Dasar pelayan tua bangka, awas saja aku akan melemparkan pelayan sombong itu," Lot dengan nada kesal terus saja menggerutu. "Bawakan semua barang-barangku ke kamar suamiku." "Malvin," Lot menyuruh salah satu pelayan wanita untuk membawakan barang-barangnya. "Kau?" Morgan menunjuk pelayan muda yang sejak tadi melirik ke arah Lot dengan raut kesal. Pelayan yang bernama Katie itu pun menoleh ke arah Morgan tanpa bicara. "Bawakan barang-barangku dan aku ingin kamar yang luas dan mewah, jadi simpan itu di sana. Berhati-hatilah membawanya karena di dalamnya adalah barang berharga yang bisa membeli harga dirimu," ujar Morgan dengan sinis. Katie tidak menjawab, dia lalu menjalankan perintah Morgan. Langkah Katie yang ingin berjalan ke arah lift terhenti saat Morgan menegurnya. "Hei pelayan bodoh, siapa yang menyuruhmu membawa barang-barangku dengan menaiki itu? Aku ingin kau membawanya dengan menggunakan tangga," perintah Morgan dengan tersenyum licik. Katie hanya mampu menyumpahi wanita di depannya dalam hati. Dengan terpaksa, Katie pun melakukan perintah tidak berperi kemanusiaan itu.